Nabi menulis surat dalam beberapa kesempatan. Di suatu pagi dia berjumpa dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Selayaknya dua orang muslim yang saling mencintai karena Allah, berukhuwah dalam Islam, mengerti adab dan akhlak kaum muslimin, maka Abu Bakar pun menyapa Hanzalah. Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana engkau wahai Hanzalah? Islam ini agama yang mengajarkan kita pandai ramah tamah, sapa menyapa. Afshus salam, kata Nabi SAW. Orang yang begitu pelit untuk sekedar menyapa dan mengucap salam kepada saudaranya, maka dia masih jauh dari kesempurnaan pengamalan agamanya. Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, bagaimana engkau? Dijawab oleh Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini sudah berbuat kemunafikan wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mengatakan, subhanallah, ini kalimah yang diucapkan oleh seorang mukmin kalau dia takjub dan heran. Maka pun apa yang kau ucapkan ini bukan perkataan main-main wahai Hanzalah. Tentu kita tahu tantangan dakwah Nabi itu tatkala di Madinah berbeda dengan ketika dia di Mekah. Di Mekah Nabi menghadapi orang kafir Quraisy, orang yang menyembah patung, orang yang berbangga dengan nasab. Sampai di Madinah sudah berbeda. Penduduk asli Madinah kaum Ansar beriman, tapi yang dihadapi Nabi adalah orang-orang Yahudi yang memang sudah juga mendiami Madinah, Bani Nadir, Qainuqa, Bani Quraidah. Di samping orang Yahudi ada orang-orang munafikin, segelintir orang yang memang tidak senang Nabi datang ke Madinah. Mereka merasa adalah pemilik kampung itu dan mereka merasa Nabi datang ini merebut kampung mereka. Segelintir kaum munafikin. Tentu kita tahu nama yang paling sering disebut oleh para ulama ini sebagai Ra'sul Munafiqin, yaitu bin Ubay bin Salul, ya. Jadi dia yang memang dikenal sebagai pemimpinnya orang-orang munafikin. Tidak tanggung-tanggung Al-Quran banyak membicarakan mereka. Bahkan ada satu surat lengkap namanya surat Al-Munafiqun. Maka ketika Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, Abu Bakar tanya, apa yang kau ucapkan ini wahai Hanzalah? Kamu orang baik. Maka dijawab oleh Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu 'ainin. Kita duduk di hadapan Nabi wahai Abu Bakar, Nabi ingatkan kita perkara akhirat, surga dan neraka, maka nampak oleh mata kita surga dan neraka itu, seolah nampak oleh mata kita. Lalu kita pulang ke rumah kita, thumma afasna al-azwaj wal aulad wal dhai'at fanasina katsiran. Kita pulang, afasna berarti khalaqna wa la'abna, kita pun bermain-main dengan anak, dengan pasangan, dengan harta benda berupa ternak, kebun, perdagangan dan seluruh profesi. Maka kita pun banyak lalai dan lupa. Apa tak munafik seperti itu wahai Abu Bakar? Lain di depan Nabi, lain di belakang Nabi SAW. Lalu kata Abu Bakar, inna lanalqa mithla hadha. Sapo yang wasok. Kalau itu yang kau rasakan, sapo itu yang awak rasa dalam hati. Maka mereka pun menuju rumah Nabi SAW. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang beriman itu memang takut dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Dan sebaliknya, orang munafik tak pernah khawatir
Oleh itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia amat takut kalau imannya itu belum sempurna, takut ada sepotong kemunafikan dalam hatinya. Ketika Umar tahu Nabi pernah menitipkan rahasia nama-nama orang munafikin kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulillah. Hudzaifah ini bergelar sahibu sirri Rasulillah. Nabi pernah menitipkan nama-nama orang munafikin kepada Hudzaifah. Maka Umar tahu bahwa Hudzaifah itu tahu, ya, ada rahasia dititipkan Nabi kepadanya, yaitu nama-nama kaum munafikin di Madinah. Tapi yang namanya rahasia tentu tak boleh dibocorkan. Ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka dia tahu Hudzaifah tidak boleh menolak perintahnya, karena perintah Umar saat itu adalah titah Amirul Mukminin, dan Amirul Mukminin itu adalah pewaris suksesi tugas-tugas kenabian. Nabi yang menitip, kemudian yang meminta ini diberitahu adalah pewarisnya dalam suksesi kepemimpinan dan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, maka Umar tanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk dalam nama-nama yang disebut oleh Rasulullah sebagai kaum munafikin? Coba kita bayangkan. Dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, tapi takut di dalam hatinya, jangan-jangan saya ini termasuk, kata Umar bin Khattab. Maka dijawab oleh Hudzaifah, tidak wahai Amirul Mukminin, engkau tidak termasuk, dan demi Allah saya tak akan beritahukan lagi kepada siapapun setelah engkau. Jadi Hudzaifah kunci, takkan saya bocorkan lagi hal ini kepada siapapun setelah engkau wahai Amirul Mukminin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain dikatakan orang beriman itu menengok dosanya sekecil apapun. Awak kan kadang terpengaruh, ini dosa kecil, ini dosa besar. Bahasa dosa kecil itu membuat kita merasa yang kecil. Seperti apa bahasa Nabi? Seperti lalat yang hinggap di hidung kita, kita halau. Padahal orang beriman itu, kata Nabi, melihat dosanya sekecil apapun laksana gunung yang hampir menimpanya. Mungkin kalau yang dokek di kampung awak, atau daerah Harau, ini awak soal di bawah itu. Begitu menjulang tinggi bukit yang terjal, takut-takut kalau itu runtuh menimpa kepala kita. Kata Nabi SAW, begitulah orang beriman menengok dosanya. Adapun orang munafik menengok dosanya sebesar apapun seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia halau. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, merasa khawatir akan iman itu baik, itu mendorong kita meningkatkan kualitas iman. Nabi pernah juga mengatakan, man lam yaghzu, orang tak pernah berjihad, wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazu, tidak pernah bercita-cita pergi berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, kalau dia mati seperti itu, mati membawa sepotong kemunafikan. Karena cita-cita umat Islam ini, Bapak Ibu, mati syahid. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, ala ra'sul amri Islam, pokok perkara kita agama Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, puncaknya adalah jihad. Makanya cita-cita orang beriman itu berjihad. Kalau menang alhamdulillah dapat ghanimah, kalau kalah meninggal di medan syahid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar dan Hanzalah ini sama-sama merasa khawatir. Kok berbeda kita di hadapan Nabi, lain di
mereka sebetulnya lalai dengan perkara-perkara mubah. Maka datang mereka kepada Nabi SAW, diceritakan, ya Rasulullah, ini tadi Hanzalah dia mengatakan dia takut kemunafikan, lain di depan engkau, lain di belakang. Maksudnya adalah kalau sudah pulang hendak khusyuk, tidak lagi menangis, main-main dengan anak, main-main dengan pasangan, dengan ternak, dengan kebun. Kalau dulu kan ternak, ya, ternak zaman dulu itu kendaraan unta, kuda. Kalau awak ini masih sibuk membolok kendaraan atau mengganti-ganti kendaraan, itu melalai, kan tak ada masalah, mubah, halal. Tapi kemudian Hanzalah merasa bermain-main dengan kebun ternak itu tak sama suasana hatinya ketika bersama dengan Nabi. Lalu kata Nabi SAW, dan itu berkah bertanya kepada ahli ilmu. Kalau tak ada lagi Nabi, sudah wafat Rasulullah, kita tanya kepada al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi SAW, "Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fil dzikri la safahatkumul malaikah." Andai kalian bisa terus-menerus seperti saat kalian sedang bersamaku, niscaya malaikat akan menyalami kalian, salam dengan kalian. Al-musafahah, tak sabar malaikat itu, ya. Malaikat itu kan kalau bertemu dengan orang saleh didoakannya, seperti kita duduk di majelis ilmu, ini Bapak Ibu surga, ya. Nabi katakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, duduk, kata Nabi. Apa taman surga ya Rasulullah? Hilaful zikir. Itu orang yang duduk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian bisa terus-menerus, malaikat tak sabar, tak cukup dia doakan, dia ingin menyalami kalian. Itu bahasa mubalaghah dari Nabi SAW. Walakin, tetapi wahai Hanzalah, sa'atan sa'ah. Nabi ulang 3 kali, sa'atan sa'ah, sa'atan sa'ah. Ada waktunya, ada waktunya. Nabi pakai bahasa umum, ada waktunya, ada waktunya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Islam memang menghendaki dari kita ada masa bersungguh-sungguh, ada masa kita melapangkan untuk diri kita. Ada hari makan dan minum, haram berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurb, hari makan minum, hari bersenang-senang, apa tidak bersenang-senang. Di pagi hari raya Idul Fitri, sekelompok anak-anak dari negeri Habasyah bermain tombak dalam Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi, ditonton oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah dari jendelanya. Dengan kain, tentunya dia tengok sekelompok anak-anak dari Habasyah ini bermain tombak. Marah Umar bin Khattab, mengapa-ngapa kalian dalam masjid. Lalu kemudian kata Nabi SAW, biarkan wahai Umar, liya'lam al-yahud anna fi dinina fushah, agar orang Yahudi tahu agama kita ini punya kelapangan. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Rasulullah di hari raya dan menemukan ada jariyatain, ada 2 orang budak wanita yang biasa menemani Bunda Aisyah Ummul Mukminin, ya, sebaya dengan Ummul Mukminin, tuhanian. Mereka ini bernyanyi, bersenandung, bahkan dalam riwayat mereka memukul aduf, ya, dufku bahasa Arabana, ya. Maka datang Abu Bakar, marah Abu Bakar. Amizmar as-syaitan fi baiti Rasulillah, apakah kalian kemudian bermain-main seperti ini, peralatan-peralatan syaitan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, biarkan wahai Abu Bakar,
ini adalah hari raya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat dan kita tahu hari raya itu adalah hari yang lapang, hari bersenang. Makanya tak boleh ada orang sedih hari raya. Orang miskin harus diperhatikan, dapat zakat fitrah, dapat zakat mal. Anak-anak yatim harus diperhatikan. Tak boleh kita biarkan ada orang sedih, karena hari raya adalah yaumul farah was surur, hari kebahagiaan. Tapi ingat, kebahagiaan di hari raya itu adalah bagi orang yang telah lelah berjuang dan bersungguh-sungguh beramal saleh di bulan puasa, khususnya di 10 malam dan 10 hari terakhir Ramadan yang mulia ini. Dalam surah Al-Haqqah Allah mengatakan, fakulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum hani'an, penuh nikmat, bima aslaftum, dengan apa yang kalian telah laksanakan, upayakan apa yang telah kalian lakukan dahulu di dunia, fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang lampau. Ini memang Allah tujukan kepada orang yang sudah masuk surga. Tapi coba kita lihat, Allah hubungkan, ada korelasi. Silahkan nikmati kenikmatan surga itu, makan sepuasnya, minum sepuasnya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, atas apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Memang masuk surga dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi Allah menghendaki kita menikmati surga itu atas usaha dan amal soleh yang kita lakukan selama di dunia. Sabar kita berpuasa, sabar kita tarawih, witir, tak pernah putus. Alhamdulillah kalau dapat senantiasa berjamaah dengan imam. Sabar kita tahajud dan qiyam, sabar kita membaca Al-Quran dan i'tikaf. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu Ramadan pada malam-malamnya ya. Kalau tidak ada hal yang mengagetkan kita, maka insyaallah besok pagi sudah hari raya Idul Fitri. InsyaAllah tidak ada tarawih ke malam ya. Maka menjadi iktibarlah bagi setiap orang, apakah dosanya sudah diampuni oleh Allah, adakah kita yakin bahwa amal-amal kita telah diterima oleh Allah, telah gugur dosa-dosa kita. Karena kalau tidak, dialah orang yang merugi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdillah, dia mengatakan, wansab fa inna ladhidhal 'aishi fit nasabi. Berletihlah, bersusah payahlah, bersungguh-sungguhlah, fa inna ladhidhal 'aishi fit nasabi, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada setelah keletihan, ada setelah perjuangan. Allah memang tidak menghendaki hidup di dunia ini bisa orang bersenang-senang terus, tidak ada. Pepatah Arab mengatakan, man athara ar-raha fatathu ar-raha. Orang yang senantiasa ingin rehat, santai-santai, maka dia kehilangan makna santai itu. Dia apa lama hari Sabtu dan Ahad, karena hari Senin sampai Jumat pun dia awak kau itu. Kenapa nikmat tidur di malam hari? Karena orang letih bekerja di siang hari. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang hari kita bekerja, malam orang istirahat, nikmat tidur. Orang yang selalu santai, rehat, tidak produktif, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan istirahat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan, wansab fa inna ladhidhal 'aishi fil nasabi.
Oleh itulah kita mencontoh Nabi SAW tatkala istrinya Ummul Mukminin Aisyah kasihan, ya Rasulullah, engkau salat berdirinya lama. Umat Nabi kan keteknya kan. Jadi kadang-kadang kalau Nabi salat, istrinya tidur, itu kaki istri Nabi itu ya memunjuk soalnya memunjuk. Nanti kalau Nabi sudah mau sujud, baru dikasih kode, ya, tentu tidak dipegang kainnya dikasih kode agar dilipat. Jemaah yang dirahmati Aisyah tahu Rasulullah itu salat yang ketik lama sampai kakinya bengkak, tatafattar qadamah, tumitnya ini pecah-pecah karena lama berdiri. Tak salah mau salat tahajud tadi kan? Salat tahajud tadi Bapak Ibu sajus. Nabi itu kalau salat malam rakaat satunya surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Ya, pernah dalam satu kali Nabi salat baca Al-Baqarah sampai selesai, bukan ruku, lanjut baca surah An-Nisa, lalu balik baca surah Ali Imran, masih rakaat satu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah itu apa lagi? Kau berdakwah di Mekah, sekarang di Madinah, dan sudah di penghujung, sudah berhasil dakwah Islam. Itu apa contoh-contoh kau oleh? Allah sudah ampunkan dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Jawaban Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apa tak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Tapi di situ tersirat makna bahwa memang kenikmatan itu ada dalam kita berjuang bersungguh-sungguh menghabiskan seluruh energi dan tenaga kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Letih kita dalam beramal saleh kok hilang sekejap, ya. Seketika hilang dan nikmatnya tersisa. Dan kebalikannya maksiat, nikmat sesaat, penyesalannya yang berkepanjangan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat surah Al-Haqqah tadi memberikan kita suatu konsep korelasi bahwa perjuangan itulah, bersungguh-sungguh itulah yang akan membuahkan kenikmatan dan bersenang-senang. Dan kemudian dalam hadis Hanzalah bin Rabi' Al-Usaidi tadi, Nabi SAW mengatakan semua ada porsi dan waktunya. Orang yang di waktu bersungguh-sungguh dia bersantai-santai, itu adalah orang yang kurang akalnya. Siapa orang yang cerdas? Cerdas ini dalam bahasa Arab banyak, ya. Aqil, zaki. Salah satunya adalah kayis. Kalau ada orang nama kayis, itu artinya dia pintar. Kata Nabi SAW, al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai berhitung dalam dirinya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah di penghujungnya. Kalau kita alhamdulillah bersungguh-sungguh di waktu yang lampau, di waktu yang telah lewat ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lain tak ada tinggi puasa. Itu sudah biasa kan? Wajib pula. Dia katakan alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan tarawih witir berjamaah karena saya tahu witir, solat bersama imam sampai witir, Allah catatkan solat semalam penuh. Tak pernah saya lewatkan baca Quran siang malam walaupun sedikit. Tiap hari saya usahakan bersedekah, dan di penghujung Ramadan saya beriktikaf, berzikir, berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abshiru, maka berbahagialah di hadapan kita ada hari-hari yang rehat, ada hari-hari lapang santai, tapi tidak lapang-lapang bonong dah. Ya, apa maksudnya? Bukan berarti hari lapang dakwah salat berjamaah lah. Ya. Lalu kemudian di hari-hari yang lapang ini
kita kemudian tidak baca Quran, walaupun sedikit baca Quran, atau kemudian kita katakan itu hari lapang, hari bersenang-senang, kita tinggalkan seluruh kesungguhan yang ada di bulan Ramadan ini, tidak demikian maknanya. Masalah umat Islam Indonesia kebanyakan karena memang mazhab Syafi'i mengatakan witir sunnatun muakkadah, witir itu sunnah, tidak wajib. Artinya kalau ada mau sunat tu ada apa dah dia buat ya? Masalahnya adalah kita mendengar kata sunat, berarti kalau tak dibuat tak apa tu. Padahal maksudnya adalah sunnah itu mendorong kita untuk melakukannya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan awak tarawih witir, jen pula malam takbiran, alun malam 2 Syawal, malam taqabiyuh, ya. Bahwa malam tadi tahajud, tarawih witir, malam takbiran langsung nak witir. Padahal witir adalah sebaik-baik solat setelah solat fardu, dan Nabi tidak pernah meninggalkan witir fil hadar wala fis safar, baik ketika dia sedang di rumah ataupun ketika sedang safar. Dan Nabi pun berwasiat kepada sahabatnya, di antaranya Abu Hurairah, kalaupun awak takbir tak jago sebelum subuh, witir awak sebelum lolok, ya. Wa an utira qabla an anam, witir kita sebelum tidur, insyaallah dicatatkan sebagai orang yang sudah menegakkan qiyam di malam hari walaupun hanya sedikit. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan di subuh hari Ramadan yang terakhir ini pada tahun ini. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh harap dan cemas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa kita, dan kita betul-betul memohon dan meminta kepada Allah tidak berlalu hari ini kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa. Andaikan dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berlalu, maka itu yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in, sungguh rugi orang yang berjumpa dengan Ramadan sampai harinya habis dan dosanya belum lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu masih ada. Kalau kurang rasanya istighfar kita, maka dari pagi ini sampai petang nanti jangan lewatkan kecuali lisan kita basah dalam istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma ighfirli astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena itulah yang harus dibawakan oleh seorang hamba ke dalam hatinya di momen-momen dan detik-detik terakhir dari bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fathun minallahi wa nasrun qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.